Stop candaan berujung pidana. Kronologi kejadian. Siswa laki-laki kelas 11 berinisial N, usia 16 tahun, bermaksud bercanda menarik kursi siswa perempuan berinisial T, 16 tahun, di ruang kelas mereka. Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat saat jam istirahat. Akibatnya, T mengalami cedera berat pada tulang punggungnya dan segera dilarikan ke rumah sakit oleh pihak sekolah. Orang tua korban tidak terima dan mengajukan proses hukum kepada pihak korban. Alternatif solusi. 1. Pendekatan disiplin. Merujuk pada aturan dan ketentuan tata tertib yang berlaku di sekolah beserta sanksinya untuk menghasilkan efek jerah. 2. Pelaksanaan diversi dilakukan melalui musyawarah. Dan yang ketiga, pendekatan bimbingan dan konseling. Lebih mengutamakan pada upaya penyembuhan dengan menggunakan berbagai layanan dan teknik yang ada. Sama sekali tidak menggunakan bentuk sanksi apapun, tetapi lebih mengandalkan pada terjadinya kualitas hubungan interpersonal yang saling percaya di antara konselor dan siswa yang bermasalah. Tinjauan hukum. Bercanda berujung pidana. Siswa SMA bermaksud sekedar bercanda dengan menarik kursi temannya hingga jatuh dan menyebabkan cedera. Dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP pasal 351 dapat dijerat dengan pasal-pasal penganiayaan. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Penganiayaan diancam dengan hukuman yang lebih berat apabila luka berat tersebut dimaksudkan, maka pelaku dapat dijerat dengan pasal 354 KUHP tentang penganiayaan berat. Berdasarkan pasal tersebut, maka menarik kursi hingga jatuh dan hingga menyebabkan cedera berat, walaupun dengan maksud bercanda, dapat dikategorikan sebagai suatu penganiayaan berat. Solusi. Pelaksanaan diversi. Mengingat perbuatan pelaku diancam dengan pidana di bawah 7 tahun, di bawah 7 tahun penjara, maka kepada yang bersangkutan atau pelaku dapat diupayakan pelaksanaan diversi. Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan pelaku dan orang tua, korban dan atau orang tua, dan pihak sekolah. Dalam hal ini, komite sekolah, kepala sekolah, para wakil kepala sekolah, wali kelas, dan guru BK. Kesepakatan diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan atau keluarga anak korban, serta kesediaan anak dan keluarganya. Kesepakatan diversi harus memperhatikan 1. Kepentingan dan psikologis korban. 2. Kesejahteraan dan tanggung jawab anak. 3. Penghindaran stigma negatif. 4. Penghindaran pembalasan. 5. Keharmonisan pihak keluarga korban dan pelaku. Dan 6. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Hasil pelaksanaan diversi. 1. Perdamaian dengan ganti kerugian biaya medis. 2. Pelaku membuat surat pernyataan bermaterai ditandatangani oleh pelaku dan orang tua. 3. Pelaku menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga korban disaksikan oleh pihak sekolah dan
orang tua korban, dan pelaku. 4. Pelaku wajib lapor selama 1 minggu ke guru BK. Dan 5. Wali kelas dan guru BK melakukan pembinaan terhadap pelaku. Rujukan: Pramukti, Angger Sigit, dan Fuadi Primaharsya, tahun 2015, Sistem Peradilan Pidana Anak, Yogyakarta, Pustaka Justisia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kemudian artikel ini telah tayang di kompas.com dengan judul Diversi dalam Peradilan Pidana Anak, Pengertian, Syarat, dan Tujuannya, atau klik di link berikut. Penulis Isya Haruma, editor Isya Haruma. Terima kasih. Semoga tayangan ini bermanfaat bagi kita semua.